Shalom man krina anak-anak kami permata ija pape ringan. Salam sehat. Tuhan tetap si masu-masu kita krinana. PA permatanta mari dage si persikapkan pusuh perukurenta arah kata di bata Mazmur 110 siwa ayat siwa ras kuan-kuanen tapi Amsal sada ayat sada seh itu. Mari ras kita ertoto lebih. Bujur melala ikatakan kami man bandu Tuhan. Arah katandu si kentisik nari ibagikan kami. Tuhan si masu-masu krina anak-anak kami permata. Secara khusus runggun GBKP Balige. Tuhan tetap nemani kegeluhanna. Tas mereken kengasupan man bana krina. Ibas makekan kebenaran katandu. Kemahandu singgok sikap. Tuhan si ngajari. Alu metru ukur ras kemalangan man Tuhan di bata. Ibas gelar Tuhan Yesus kami gorto toman bandu. Amin. Mazmur 119 ayat 9 kami membacanya dengan bahasa Indonesia. Beginilah karena firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yang kedua di Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anak kami permata yang dikasihi Tuhan, dari bahan bacaan PA permata kita ini, kita dapat merenungkan firman Tuhan. Yang pertama adalah, marilah anak-anak permata secara khusus GBKP Runggun Balige untuk menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan, kegemaran, seperti pemazmur yang mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam tantangan zaman, ibas Pak Seenda, anak-anak permata diperhadapkan uga sikap sebagai anak-anak Tuhan, yaitu berani berkata tidak dan menolak setiap ajakan kebiasaan hidup yang tidak berkenan kepada Allah, walaupun ada resikonya. Mungkin ditinggalkan atau dijauhi oleh teman-teman kita. Tidak apa-apa daripada hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Dan doa-doa kita, katakanlah kepada Tuhan, berikanlah Tuhan teman-teman yang baik. Hikmat Tuhan yang mengajari anak-anak kami permata untuk dapat membedakan mana teman-teman yang baik dan mana teman-teman yang tidak baik. Kalau kita boleh contoh ya, karena teladan Yusuf waktu dia di rumah Potifar, dan bagaimana segala bujuk rayu yang dilakukan oleh istri Potifar untuk menggoda Yusuf melakukan dosa. Tapi Yusuf sangat tegas dan berani untuk tidak melakukan dosa, walaupun resikonya ada. Apa itu? Dia harus masuk penjara karena difitnah istri Potifar. Walaupun begitu, tangan kasih Allah selalu menyertai Yusuf. Tangan kasih Allah selalu menyertai Yusuf.
Sehingga Yusuf selalu dilindungi oleh Tuhan Allah. Karena pada prinsipnya Yusuf memiliki prinsip kehidupan. Walaupun dia masih sangat muda pada waktu itu. Apa itu prinsip kehidupan Yusuf? Dia taat kepada perintah-perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Luar biasa. Contoh teladan daripada Yusuf ini. Ingatlah anak-anak kami permata, bahwa yang kedua adalah masa muda itu adalah masa emas. Banyak sekali potensi talenta yang ada di dalam dirindu, yang bisa terus kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, masa muda adalah masa emas. Namanya pun anak-anak permata, perhiasan permata. Sangat luar biasa. Jilena. Bagusnya. Seperti itulah pengharapan dalam tema permata pada saat ini. Supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagus semuanya. Sikap tingkah lakunya. Buktikanlah bahwa anak-anak kami pasti bisa. Dalam pendidikan yang tinggi, yaitu sumber ilmu pengetahuan yang kami kembangkan, ini pun harus dilandasi oleh kepintaran, hikmat Tuhan. Untuk tetap rendah hati, berguna ilmu pengetahuan itu tidak hanya dipakaikan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ada karakter yang baik, ada sikap yang baik, tidak memandang rendah orang lain, kambancing kelenging hamati orang tuandu, supaya lanjut umurndo di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ini kan pedah-pedah Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Karena takut akan Tuhan, disitulah letaknya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selanjutnya anak-anak kami, yang ketiga adalah ketika kamu membuka hati untuk mau belajar karena hikmat Tuhan, pasti diajari Tuhan untuk melakukan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Dan dalam setiap perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, ketekunan, dan kesucian, semuanya ini bisa kamu lakukan dalam menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya anak-anak kami permata tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kehidupan itu jadi pasu-pasu. Seperti tema pelayanan tahun 2020 sada, generasi muda menjadi berkat. Anak si muda jadi pasu-pasu. Maka arah kata di bata enda, Tuhan tetap masuk-masuk kam. Salam sehat. Tuhan sim nemani kita basuari enda. Amin ras kita artoto. Bujur melala Tuhan arah katandu singgo ibagikan kami. Pasu-pasundu kerinda anak-anak kami permata runggun GBKP Balige. Baik ibas sekolah, kuliah, ibas pendahin. Bagi anak-anak kami singgo dewasa yakap kami. Tuhan si mereka teman pendamping geluhna. Sir kemalangan man Tuhan di bata, temanindu Tuhan, kerina anak-anak kami enda ijapa pe ringan, bagi pe pembina permata, tetap ipasu-pasu Tuhan kegeluhenna. Tuhan tetap masuk-masuk kerina program-program ibas pelayanan tahun 2020 sada enda, ras kerina anak-anak kami pengurus permata pe, tetap semangat ia kerina anda, guna dahi kendahin si muhuli bagi si kena atendu. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami ngorto teman bandu. Amin. Bujur melala Tuhan si masuk kita kerina.